Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Rohmana dari Prodi Agribisnis semester 2 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Di sini saya akan menerangkan tentang memahami pertanian terpadu dan agroforestry. Perlu kalian ketahui, pertanian terpadu dan agroforestry adalah pendekatan holistik untuk mengelola lahan pertanian secara berkelanjutan. Kedua konsep ini menekankan integrasi berbagai komponen sistem seperti tanaman, hewan, dan sumber daya alam untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara berkelanjutan. Selanjutnya, definisi pertanian terpadu. Pertanian terpadu adalah sistem pertanian yang mengintegrasikan berbagai komponen seperti tanaman, hewan, dan sumber daya alam dalam satu kesatuan yang saling melengkapi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sistem pertanian. Selanjutnya ada komponen-komponen pertanian terpadu. Ada 3. Yang pertama, tanaman. Berbagai jenis tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang dibudidayakan secara terintegrasi. Yang kedua ada hewan. Hewan ternak, unggas, ikan yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk dan juga menyediakan pupuk organik. Yang ketiga ada sumber daya alam. Tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya yang dikelola secara bijaksana untuk mendukung sistem pertanian. Selanjutnya ada manfaat pertanian terpadu. Yang pertama, produktivitas tinggi. Sistem pertanian terpadu mampu meningkatkan produktivitas lahan dan sumber daya secara keseluruhan. Yang kedua, ada efisiensi penggunaan sumber daya. Integrasi berbagai komponen memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara optimal dan efisiensi. Yang ketiga, keberlanjutan sistem. Pertanian terpadu mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dan yang keempat, diversifikasi produk. Berbagai jenis produk dapat dihasilkan dari sistem pertanian terpadu. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem agroforestry. Yang pertama, agrosilvikultur. Kombinasi tanaman yang pertanian dengan tanaman kehutanan seperti tanaman pangan dan pohon buah-buahan. Yang kedua ada silvopastur. Integrasi tanaman kehutanan dengan hewan ternak seperti peternakan sapi di bawah tegakan pohon. Yang ketiga ada agrosilvopastur. Perpaduan tanaman pertanian, tanaman kehutanan, dan hewan ternak dalam satu sistem. Keuntungan agroforestry. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Kombinasi tanaman dan pohon dapat meningkatkan hasil panen secara keseluruhan. Yang kedua ada konservasi alam. Agroforestry dapat melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem alam. Yang ketiga, terdapat diversifikasi pendapatan. Petani dapat memperoleh hasil dari berbagai jenis produk seperti kayu, buah-buahan, dan ternak. Dan yang keempat, ada ketahanan pangan. Sistem agroforestry dapat meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat lokal. Dan yang terakhir, ada implementasi pertanian terpadu dan agroforestry di Indonesia. Yang pertama, potensi lahan. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan kondisi iklim yang mendukung perkembangan pertanian terpadu dan agroforestry. Yang kedua, dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk mendorong adopsi pertanian terpadu dan agroforestry. Dan yang ketiga, pemberdayaan petani. Upaya peningkatan kapasitas dan pengetahuan petani menjadi kunci keberhasilan implementasi di lapangan. Dan untuk kesimpulannya, memahami pertanian terpadu dan agroforestry penting karena keduanya menawarkan pendekatan keberlanjutan dalam mengelola sumber daya alam, meningkatkan produktivitas tanaman, memperbaiki keseimbangan ekologi, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta keberlanjutan lingkungan. Baik, hanya itu saja dari saya. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
karena sebentar lagi Lebaran Idul Adha. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.